Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa yang dipimpin oleh Dimas. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Sekarang ada yang tidak masuk nggak? Sekolah semua? Sekolah semua, Bapak mau absen ya? Sarah? Ada Sarah. Belajar? Ada ya? Rizal? Ada? Adit? Ada? Atika? Ya. Arjuna? Hadir. Ya. Anto? Habib? Aurel? Aurel ada. Lydia? Lydia ada. Raya? Ada. Bima? Nia? Aini? Aini ada. Refli? Ada. Kita? Ya. Sekolah semua. Masih ingat tak pelajaran untuk minggu kemarin? Nah, pelajaran di minggu kemarin itu tentang AI ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di pelajaran minggu depan ya. Kita masih sambung di pelajaran minggu depan, yaitu mengenal kecerdasan buatan AI ya. Nah, jadi di sini jadi ada yang penting harus dicatat ya. Bukunya dikeluarkan dan penanya dikeluarkan. Lihat ada kata-kata yang bisa mau dipertanyakan, udah tinggal lihat catatan itu ya. Nah, jadi di sini kita sambung di pelajaran kemarin mengenal kecerdasan buatan AI ya. Kita lanjut. Nah, di sini apa itu kecerdasan atau AI ya? Terus lagi kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang memiliki kemampuan memecahkan masalah layaknya manusia ya. Jadi membuat teknologi yang memiliki kemampuan sama seperti kita melakukan HP kan ada Google. Nah, jadi Google itu bisa memecahkan masalah. Kenapa bisa memecahkan masalah? Contoh, ada soal katakanlah soal matematika 1 tambah 1 kan kita kan bisa melihat di Google. Atau kalau otak kita belum jalan, katakanlah belum jalan, banyak pelajaran yang sudah masuk, biasanya down. Jadi kita bisa lihat di Google itu ya. Terus lagi ini
Tindakan tanpa seperti meniru kecerdasan manusia teknologi ini dapat mengenal gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi berbasis data. Nah, jadi di AI ini pajak membuat gambar, ya, pajak membuat gambar, pajak juga membuat puisi, terus lagi teknologi berbasis data, ya, misal membuat hal yang sepele saja, ya, membuat absen kita bisa lewat dari laptop, ya, bisa semua kan? Ya. Lanjut lagi ya. Nah, sama seperti di sini di laptop atau di komputer kita juga bisa membuat gambar-gambar seperti ini, itu ya. Terus next. Nah, di sini ada sejarahnya. Sejarah singkat tentang pembuatan AI. Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang ahli matematika dari Inggris, melakukan percobaan. Percobaan ini dikenal dengan nama Turing test, yaitu sebuah komputer melalui terminal, ya, melalui terminal dengan software AI, dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Nah, contohnya kayak ini ya, sama seperti Bapak menerangkan ini. Nah, di sini ada komputer ini terhubung ke terminal. Ini terminal, colokkan kalau bahasa kita itu terminal, ya. Terminal ini tergabung juga dengan infobus. Nah, terus lagi tergabung juga dengan operator yang ada di sana. Itu ya. Biasanya itu terjadi pada siswa kelas 11 AEBK atau kelas 5 SD AEBK. Di situ ada operatornya, di sini ada pengawasnya, ya. Terus lagi terminalnya itu bersambung-sambung kayak inilah, ya, kayak colok-colokan komputer ini, ya. Paham ya? Nah, terus lagi yang next yang bawahnya itu mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pernyataan yang diajukan oleh operator. Nah, jadi terminal ini dia bisa tersambung kemana-mana baik, ya, asalkan kabelnya tidak putus. Jadi kalau kabelnya putus, terminalnya tidak nyambung. Sama seperti HP kita, kalau tidak ada paket, kita tidak bisa chat lewat WA atau telepon lewat WA, benar kan? Nah, terus lagi menariknya, operator tersebut mengira bahwa AI sedang berkomunikasi dengan operator lain yang berada di terminal lain. Itu ya. Alan Turing menganggap apabila mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas layaknya manusia. Itu ya. Jadi ini komputer ini terhubung dengan komputer lain. Ya, komputer ini terhubung dengan komputer lain. Terus lagi dia juga bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi. Nah, misalnya lewat Zoom. Zoom itu video call dari komputer ini dengan komputer Aurel. Komputer Pak dengan Aurel, komputer Aurel dengan Bima dan selanjutnya. Itu bisa terhubung. Itu ya, paham ya? Jadi di sini yang apa namanya? Yang ada pertanyaan atau yang ini bisa dicatat, ya. Nah, terus lagi di bawahnya adapun artificial intelligence awalnya dimunculkan oleh profesor. Nah, profesor itu munculnya. Jadi profesor ini biasanya penemu, ya. Profesor ini biasanya penemu yang belum ditemukan, itu ya. Terus lagi dari Institute of Technology itu biasanya dari Amerika, ya, sama seperti yang menciptakan atau yang menemukan permainan bola voli, yaitu William Simonkan itu dari Amerika.
Jadi profesor dan profesor atau ilmuwan ini biasanya dari luar negeri itu yang menciptakan sebuah teknologi ini. Ya. Maka berkembanglah ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Itu ya. Yang bawahnya ini yang bagian terakhir tapi masih banyak ya. Nah, kemudian pada konferensi tersebut ditetapkanlah tujuan utama dari kecerdasan buatan. Nah, ya, salah satunya yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Nah, jadi dia bisa mendesain mesin. Nah, dari komputer ini kita bisa membuat mesin-mesin sama seperti manusia. Contohnya membuat robot. Ya, robot itu ada remote, dia gerak. Misalnya dipencet tombol on, dia gerak. Itu ya, itu kecerdasan mendesain mesin tadi. Ya. Atau pesawat-pesawatan, kita buat pesawat-pesawatan bisa dari remote dia bisa terbang. Nah, tanpa minyak lagi dari dinamo ke mesin langsung dipencet-pencet baik. Sama seperti kita main PS. Nah, main PS itu kan ada analognya, main bola, pencet-pencet gol, gitu ya. Nah, masih banyak. Sekarang kita breathing dulu. Nah, diri, coba diri. Jadi ya. Jadi untuk breakingnya, kalau ada kelipatan ganjil, bilangnya pas, ya. Kalau ada kelipatan ganjil, bilangnya pas. Kali satu itu awal permulaan. Itulah satu ya, kalau satu, kalau dua, kalau tiga bilangnya pas, kalau empat, kalau lima. Nah, mulai ya. Oke, Pak Panju. Ya, keempat ya. Ganjil bilangnya pas, ya. Kalau ada kelipatan ganjil bilangnya pas. Kali satu itu awal permulaan. Itulah satu ya, kalau satu, kalau dua, kalau tiga bilangnya pas, kalau empat, kalau lima. Nah, mulai ya. Oke, Pak Panju. Ya, keempat ya. Lagi ya, ini ulang. Satu, ini. Siap. Salah ya. Jadi kita terus semuanya. Jadi 1, 2, 3 ya pas. Langsung 4, langsung 5, 5-nya bilang pas. 6-nya 6, 7-nya bilang pas. Langsung 8. Itu ya. Jadi sekali ini kalau ada yang salah, kita berhubung ini masih suasana kemerdekaan, bacanya Pancasila atau nyanyi wajib nasional ya, 17 Agustus. Kalau sudah Pancasila 17 Agustus ya, mulai ya. Forward. Salah ini. Maju. Sini Pancasila ya. Ya, ada ke kawan-kawannya itu Pancasila. Pancasila 1. Kedepanannya Maha. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ya. Di sini cara kerja kecerdasan buatan atau AI ya. Mengumpulkan data, mengumpulkan data, proses data, pemilihan algoritma,
pelatihan model, evaluasi model, penyempurnaan model, implementasi model, pemantauan dan pemeliharaan ya. Nah jadi ini kecerdasan buatan. Nah ini buatan itu mengumpulkan data ya. Selama ini memproses data, evaluasi model ini ya, kita bisa kita coba nanti di laptop atau komputernya masing-masing ya. Lanjut lagi. Nah ini contoh ya, contoh sama seperti Pak tadi di laptop masing-masing. Ini contoh kecerdasan buatan atau IA. Satunya kecerdasan buatan A. Nah ini A, ini komputer ya, komputer tadi. Terus lagi kecerdasan buatan B. Nah B ini sama seperti kayak Bapak ngomong tadi, buat robot. Ini robot ya. Nah kecerdasan C ini, kamu tahu film 3 dimensi atau 4 dimensi yang baru-baru ini? Nah dia lewat kayak kacamata. Dia lewat ini langsung pada nonton. Itu ya. Jadi ketiganya adalah kecerdasan buatan manusia. Tapi dia juga bisa meniru gaya manusia. Itu ya. Ini kan film 3 dimensi. Ini apa? Mobil-mobilan ini asal tidak berjalan dibuat-buat jadi bisa berjalan. Komputer asal tidak bisa mengeluarkan kertas, dia bisa mengeluarkan kertas. Itu ya. Next lagi. Manfaat kecerdasan buatan atau AI. Nah ini manfaatnya ya. Ini manfaatnya ya, meningkatkan alur kerja manusia, mengurangi kesalahan manusia atau error, membantu menghasilkan penemuan baru, terus lagi menganalisis data lebih dalam dan akurat, hasil keputusan yang akurat, pekerjaan berulang tanpa henti, mudah diduplikasikan dan disebarkan. Ini ya, salah satu manfaat kecerdasan tadi, meningkatkan alur kerja manusia. Jadi kalau kita susah, katakanlah nulis di kertas susah, kita bisa ketik di komputer. Nama saya Sandi, saya asli sini bla 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 bla. Cepat langsung print. Tangan ya sakit. Ya. Terus lagi mengurangi kesalahan manusia atau error. Jadi cepat. Jadi kalau misalnya kita membuat Sandi dan buat Sandu misalnya. Kalau ngapus kan susah, nggak pakai tag. Kalau di laptop atau komputer tinggal press baik atau delete ya, hapus pokoknya. Kita ganti I Sandi. Nah, yang ketiganya membantu menghasilkan penemuan baru. Jadi lewat dari ini kita bisa penemuan dari lewat sini komputer tadi. Asal kita sudah tahu katakanlah buat jaringan itu dari mana. Nah kita cari bahan-bahan di komputer, kita dapatlah, ya dapatlah. Jadi baca menemukan hal-hal yang baru, itu ya. Terus lagi hasil keputusan yang akurat. Nah ini hasil keputusan bekerja berulang-ulang berhenti. Nah ini terus AI ini terus bekerja, karena laptop ini terus bekerja ya, kecuali dia habis baterai. Kalau habis baterai juga dia baca di cas. Tapi kalau dia mati lampu berarti dia berhenti bang. Itu ya. Yang terakhir mudah diduplikasikan dan disebarkan. Nah jadi sama seperti WA bisnis ya, bisnis kita publikasikan misal pengumuman hari ini SMK Nurulhuda tidak sholat, Pak sebarkan di grup, nyebar ke kalian di grup kelas 11, benar kan? Nah itu. Sekarang Pak ada pertanyaan sebelum melanjutkan, kita Pak ada pertanyaan ya. Jadi Pak tunjuk lagi, tunjuk masing-masing jawab pertanyaan Pak ya. Jadi di sini tadi sudah disebutkan, dipaparkan materi ini memanfaatkan AI ini. Jadi di sini soalnya ya, perhatikan ya, kita tunjuk apa soalnya ya,
pengen tahu jawabannya dari Aurel. Mana Aurel? Nah, sudah. Aurel coba berdiri. Apa itu AI? Mengenal kecerdasan buatan. Mengenal kecerdasan buatan. Benar kan? Nah, ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini masa depan kecerdasan buatan atau AI. Masa depan kecerdasan buatan ini menjanjikan perkembangan besar dengan meningkatkan kemampuan pemahaman konteks interaksi manusia mesin yang lebih alami dan penggunaan yang lebih bijaksana. Ya. Terus lagi AI diperkirakan akan semakin integrasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga lingkungan. Jadi AI ini ada aspeknya untuk kehidupan ya. Dia bisa kita cari-cari untuk katakanlah pola hidup sehat di Google. Asal timbul makanan yang susu, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, ya pagi-pagi makan nasi kira-kira kan itu ya. Terus lagi potensi untuk memecahkan masalah global dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor itu ya, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Selanjutnya, nah di sini sebelum Pak terakhir kesimpulan ini Pak masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya siap-siap ya. Pertanyaannya, pada tahun berapakah kecerdasan AI dimulai? Nah, Pak pengen yang jawabnya Bima. Coba Bima. Pada tahun 1950 dimulai oleh Alan Turing. Benar, pada tahun 1950. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Di sini ada kesimpulan. Masa depan AI menjanjikan potensi besar untuk kemajuan. Masa depan AI tadi ya, manusia dalam memecahkan masalah global. Jadi masa depan AI itu dapat kemajuan perkembangan. Ya, contohnya asal menggunakan kan jadi baca ketik-ketik di komputer atau laptop ini, benar kan? Asal mudah lewatinya, asal tahu jawabannya, kamu mudah mencari jawabannya di dalam laptop atau komputer. Ya. Terus lagi penting untuk mengembangkan AI secara bijaksana. Nah itu penting ya, penting karena masa depan kita ini sekarang zaman teknologi ini canggih, mainkan laptop atau komputer gale-gale gitu ya, dan berkelanjutan serta mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan yang akan dibawa oleh teknologi ini. Jadi kita harus mengikuti zaman ya. Kalau zaman dulu katakanlah HP jadul itu HP Nokia yang nggak kasih kamera itu. Nah, zaman pesawat, timbullah Android, timbullah HP iPhone, HP pelewat apa tuh? Yang Apple Koka itu ya, terus lagi laptop ya. Nah, itu ya. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekarang masih satu lagi pertanyaan ya. Pertanyaan ini siap berarti ya, bagi Pak tunjuk siapa yang jawabnya. Apa manfaat kecerdasan AI? Nah, siap ya, di Pak tunjuk. Apa manfaat kecerdasan AI? Apa Pak tunjuk? Salah. Nah, salah ini. Meningkatkan alur kerja manusia. Meningkatkan alur kerja manusia. Betul. Ya. Ini tadi kesimpulan atau materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita langsung
praktek di komputer mengenai AI. AI teknologi buatan kecerdasan manusia itu ya. Jadi untuk minggu depan ya. Nah sekarang Pak akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.